digemparkan dengan adanya virus corona yang mematikan. Virus ini menyebar dengan cepat sehingga dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah pendidikan. Adanya peraturan physical distancing untuk mengurangi persebaran virus membuat kegiatan belajar dan mengajar dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk guru dan orang tua. Bagaimana cara menyampaikan materi dengan efektif melalui teknologi yang ada atau yang biasa disebut dengan belajar daring dalam jaringan. Orang tua berperan penting dalam kegiatan belajar melalui media online ini, terlebih untuk anak usia sekolah dasar. Hanya saja tidak semua orang tua mampu mengoperasikan gadget, sedangkan guru menggunakan pembelajaran berbasis online dengan metode yang bermacam-macam. Hal ini membuat sebagian orang tua merasa kesulitan dan kebingungan, terutama bagi seorang ibu rumah tangga. Di satu sisi harus membantu anaknya belajar, dan di sisi yang lain harus mengurus keperluan rumah. Betapa banyak dari kita menemukan cuitan ibu rumah tangga di sosial media yang mengeluhkan pembelajaran daring ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang ibu rumah tangga dan pengamatan kasus serupa, keduanya mengalami stres dengan adanya daring ini. Stres sendiri didefinisikan sebagai adanya ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis dan kemampuan memenuhinya. Gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan berdampak krusial. Definisi stres yang berikutnya merupakan tanggapan seseorang baik secara fisik maupun secara mental terhadap suatu perubahan di lingkungan yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Stimulus atau stresor dalam kasus ini adalah keharusan untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan keperluan yang lain. Kesulitan mengoperasikan gadget didukung dengan metode dari guru yang berbeda-beda, seperti menggunakan video, Google Form, atau kuis. Yang berikutnya, adanya tenggat waktu untuk pengumpulan tugas, terlebih jika waktunya bersamaan, sedangkan kelancaran tugas bergantung pada jaringan internet. Anak-anak yang mulai bosan belajar, sulit diatur dan tidak patuh mengontrol tugas anak karena anak belum menguasai teknologi, juga karena pengeluaran untuk kuota internet yang semakin bertambah. Respon yang ditujukan juga bermacam-macam, diantaranya adalah cemas dengan keadaan yang sedang dihadapi, mudah marah dan uring-uringan, adanya pikiran yang terdistorsi, di mana ibu merasa bahwa keadaan ini menyerang dirinya habis-habisan dan korban yang harus dikasihani. Solusi untuk menghilangkan stres adalah dengan coping, yakni semua bentuk perilaku dan pikiran negatif maupun positif yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak menimbulkan stres. Coping memiliki berbagai bentuk, diantaranya adalah yang pertama adalah emotional focus coping. Coping ini bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap respon emosional terhadap situasi penyebab stres, baik dalam pendekatan secara behavioral maupun kognitif. Tiga bentuk emotional focus coping yang dapat dilakukan adalah berdamai dengan keadaan yang ada, mulai untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan beradaptasi, meminta bantuan orang lain untuk pengoperasian gadget, dan mencoba untuk memandang suatu hal dari sudut pandang yang positif.
Yang berikutnya adalah problem focus coping. Coping ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari situasi stres atau memperbesar sumber daya dan usaha untuk menghadapi stres. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan meditasi dengan berpikir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.